Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Sehat dan semangat ya Bu. Baik Bu. Harus. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bersedia menerima saya di sini. Karena mohon izin Bu, terkait dengan tugas nih di CGP Angkatan 11 di modul 31. Kami ditugaskan untuk mewawancarai pimpinan sekolah. Jadi saya mohon izin kepada Ibu atas waktunya untuk sedikit Bu nih menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan modul 31 yang sedang kami bahas saat ini tentang pengambilan keputusan Ibu. Baik. Ya, makasih Ibu. Jadi sudah bisa kita mulai ya Bu ya. Oke, bisa. Baik Ibu, sebagai pertanyaan pertama nih. Selama ini Ibu sebagai pimpinan nih di sekolah Ibu ya. Bagaimana sih cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Begini ya, setiap kepala sekolah itu ya, memang kita harus peka terhadap lingkungan sekolah yang kita pimpin. Jadi kita juga bisa dengan cara mengamati sendiri, bisa juga melalui perbincangan dengan beberapa orang guru ataupun beberapa orang siswa. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Kemudian Bu gini ya, selama ini dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu ya, yang sudah terjadi ya, bagaimana Ibu dapat menjalankan keputusan-keputusan di sekolah Ibu itu, terutama kasus yang yang ada kepentingan yang sama gitu di kedua belah pihak. Untuk lebih memudahkan kita ya, kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Kita harus tahu dulu masalahnya apa. Jadi setelah itu baru kita bincangkan, kita diskusikan dengan beberapa orang wakil dan beberapa orang guru. Berarti ada diskusi ya Bu di sana ya. Baik Ibu. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah dan prosedur yang Ibu lakukan selama ini ya untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Ya, dengan cara itu tadi, identifikasi masalah dulu. Jadi kita bisa memanggil kedua belah pihak yang bertikai, misalnya ada pertikaian seperti itu. Jadi setelah itu baru kita diskusikan dengan beberapa orang guru dan juga wakil. Juga bisa kita undang tokoh masyarakat ataupun komite untuk membicarakan masalah tersebut. Jadi baru kita ambil keputusan bersama mengenai masalah kedua belah pihak tadi dan jangan merugikan kedua belah pihak tersebut. Baik Ibu. Nah, dari penyelesaian kasus itu gitu ya Bu ya, selama ini yang Ibu anggap paling efektif untuk mengambil keputusan itu yang bagaimana Bu? Ya dengan cara itu tadi, dengan cara diskusi. Kita harus membicarakan juga kerjasama. Jadi kalau misalnya keputusan itu nggak bisa kita ambil secara kita sendiri gitu, secara pribadi, tapi keputusan itu kita ambil secara bersama dengan cara diskusi tadi. Baik Ibu, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Benar. Dari keputusan yang sudah Ibu ambil gitu ya, dengan kasus-kasus yang sudah terjadi di sekolah yang Ibu pimpin gitu selama ini, apa saja hal-hal itu yang menjadi tantangan bagi Ibu? Tantangannya itu bila ada suatu permasalahan yang keduanya sama-sama mengatakan tidak ingin disalahkan ya, sama-sama mengatakan bahwa mereka itu adalah benar. Jadi kalau misalnya terjadi hal seperti ini, maka kita panggil kedua belah pihak, kita kasih penjelasan gitu, penjelasan kalau misalnya yang seperti ini kita jalankan, ini konsekuensinya seperti ini gitu. Jadi kalau yang mau seperti itu, ini konsekuensinya seperti itu. Jadi ada penjelasan di sana. Jadi mereka bisa memikirkan sendiri apa sebab dan akibat yang akan terjadi bila keputusan yang ini yang diambil gitu. Jadi dengan begitu kita bisa mengambil keputusan bersama yang baik tadi gitu. Baik Ibu. Jadi kerjasama, komunikasi dengan lintas sektoral ya kan akan menghasilkan keputusan yang baik. Demikian ya Ibu ya. Baik Ibu, apakah di dalam pengambilan keputusan ini ya Ibu memiliki jadwal khusus, jadwal tertentu atau tatakan waktu yang menurut Ibu sudah Ibu susun? Tergantung kondisi masalah ya. Kalau misalnya terjadi suatu masalah baru dibicarakan kita. Ataupun kita juga punya jadwal yang lain untuk merapatkan sesuatu yang kita anggap penting. Gitu. Jadi tergantung dengan situasi ya, atau menjadwalkan rapat jika itu memang dianggap sangat penting sekali. Baik Ibu. Nah, dalam pengambilan keputusan ini Bu, apakah ada
seseorang atau faktor-faktor ya yang menurut Ibu bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, karena keputusan itu kan tadi udah dibilang keputusan bersama ya, bukan keputusan pribadi. Jadi kalau misalnya ada permasalahan itu harus didiskusikan, ada kerjasama juga di situ, karena kita juga harus mendengarkan pendapat dari orang lain. Gitu. Jadi ada beberapa wakil, ada beberapa orang guru yang kita libatkan, juga bisa jadi komite ataupun instansi terkait gitu loh. Nah, bisa jadi cabang dinas pendidikan. Baik, jadi ada pihak, ada orang yang membantu kita karena memang ini keputusannya bersifat bersama bukan pribadi ya. Benar-benar. Iya, baik. Jadi terakhir nih Bu, pertanyaannya ya, selama Ibu memimpin sekolah kita, sekolah ini gitu kan, di dalam pengambilan keputusan gitu kan, kira-kira apa pelajaran yang bisa Ibu ambil dengan keputusan-keputusan itu yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, bisa kita ambil kesimpulannya bahwa setiap sekolah itu memerlukan kerjasama dengan pihak-pihak luar, instansi terkait. Juga bisa kita buat semacam sosialisasi kepada siswa-siswa kita gitu, agar meminimalis lah masalah-masalah etika ini. Baik Ibu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tetap semangat ya Ibu. Insya Allah. Ibu mohon izin dan terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya terkait dengan tugas kami loh Bu di CGP Angkatan 11 di modul 31 Bu, ada tugas untuk mewawancarai pimpinan sekolah. Jadi saya terima kasih sekali Ibu sudah memberi ruang waktu buat saya ya Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Kita mulai saja ya Bu ya dari pertanyaan pertama yang berhubungan dengan ini Bu, pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah yang Ibu pimpin, tentunya di SMK Negeri 3 Tanjung Balai ya Bu ya. Baik Bu, sebagai pertanyaan pertama nih, selama ini di sekolah yang Ibu pimpin, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolah Ibu? Iya, baik. Kalau di SMK 3 itu sampai dengan saat ini, dilema yang kami hadapin itu adalah berkenaan dengan kondisi siswa yang berlatar belakang kehidupan pesisir. Jadi memang mereka hadir ke sekolah itu dengan berbagai macam problem. Di antaranya banyak, ya saya katakan banyak karena memang hampir ya mayoritas itu adalah anak-anak yang berasal dari broken home. Dan itu menjadi persoalan gitu, bahwa memang yang akhirnya berimbas kepada ketidaksiapan mereka dalam menerima pelajaran-pelajaran, sehingga kadang sering tidak datang atau terlambat gitu ya, yang kalau ditanya karena memang kondisi-kondisi yang beranjak dari rumah, kurangnya perhatian dari keluarga, terutama orang tua. Jadi karena ada daerah pesisir, kemudian kurangnya perhatian dari keluarga ya, menimbulkan masalah di sekolah yang Ibu pimpin ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari masalah yang itu yang sudah teridentifikasi, yang sudah Ibu sampaikan tadi, bagaimana Ibu dapat mengambil keputusan nih dari masalah tersebut yang memiliki kepentingan yang sama-sama benar ya, kemudian yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan? Sebenarnya itu menjadi sebuah tantangan bagi kami. Kami merasa itu bukanlah satu hal yang menurunkan motivasi kami untuk mengajak mereka begitu, karena memang sebenarnya mereka itu potensi. Kalau dari segi kemampuan, rata-rata mereka itu segi kognitifnya bagus gitu. Hanya saja karena memang adanya persoalan-persoalan ya, hanya sedikit tinggal dipoles aja begitu, sehingga memang pada akhirnya kami berupaya ya, saya beserta Dewan Guru dan tenaga teknis juga berperan serta untuk memotivasi anak supaya mereka tetap semangat gitu, dan tidak menjadikan kendala bahwa ketidakmampuan ya, terutama dari segi ekonomi gitu, karena memang rata-rata menengah ke bawah yang ada di mereka. Jadi
faktor ekonomi juga ya, Iya. termasuk masalah yang Iya. terjadi di sekolah ya. Iya. Baik Ibu. Nah, untuk mengatasi kasus tersebut tuh ya, tentang masalah siswa dengan faktor ekonomi ya, broken home tadi segala macam ya, langkah apa atau prosedur apa yang Ibu ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya, kita berkoordinasi, terutama saya meminta kepada kurikulum untuk memberikan pengawasan, berkoordinasi dengan wali kelas ya, terutama karena mereka lah yang dijadikan sebagai pengganti ya, perwakilan dari orang tua yang kalau di sekolah kan wali kelas lah yang berperan aktif. Jadi dilihat dari sudut kehadiran dan keaktifan gitu. Sehingga memang pada akhirnya juga melibatkan nanti dari guru bimbingan konselingnya. Nah, begitu. Jadi kita tetap proses melalui pemanggilan ya, ataupun kalau misalnya ini kunjungan ke rumah bahkan gitu. Dan ada beberapa kali gitu ya, siswa yang sebenarnya sudah hampir menyerah mereka, menyatakan ketidakmampuan ya, sehingga kami melakukan itu tadi ya, kunjungan ke rumah, dan akhirnya mereka semangat. Baik Ibu, dari langkah yang paling efektif yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, apa tantangan yang menjadi kendala bagi Ibu untuk mengambil keputusan atas kasus yang terjadi di sekolah Ibu? Di antara tantangannya itu ketidaksiapan keluarga untuk didatangi. Kadang kita kan juga melalui tahapan ya, proses panggilan pertama, panggilan kedua itu kita masih berproses. Kita harap bahwa dari pihak keluarga untuk datang gitu. Nah, jadi tahap berikutnya itu tadi kita melakukan visitasi. Ya, tantangan juga itu kondisi rumah, jarak sekolah ke rumahnya itu jauh, sampai ada berapa kilometer, sampai kadang ketepatan kan memang kita berada di daerah perbatasan ya, antara kabupaten dengan dari kota Madia gitu. Jadi itu juga tantangannya, makanya luar biasa lah gitu ya. Saya support juga ke guru BK dan wali kelas, kita fasilitasi ya, itu ada anggaran untuk pembiayaan visitasi. Luar biasa ya, luar biasa Ibu. Jadi begitu demi penyelesaian masalah ya dengan kasus yang terjadi, Ibu sebagai pimpinan itu menjadi tantangan, tapi Ibu juga mendapatkan solusi atas tantangan itu ya. Iya. Baik Ibu, dalam mengambil keputusan dalam prosesnya ya, apakah Ibu memerlukan waktu khusus atau jadwal Bu untuk menyelesaikan kasus ini? Melihat kondisi persoalannya, jika memang persoalan itu dia yang kategori berat gitu ya, itu kita buat jadwal. Tapi kalau misalnya kategorinya masih sedang dan ringan, biasanya kita cuman koordinasi kemudian konfirmasi, ya tidak begitu ada jadwal khusus begitu. Iya, berarti situasional ya Bu ya, tergantung situasional dengan kebutuhan ya dan kondisi siswa itu sendiri ya. Iya. Baik Ibu, ini ada lagi nih Bu pertanyaan berikutnya ya. Menurut Ibu, dalam Ibu mengambil keputusan ya, adakah orang lain yang terlibat atau faktor yang membantu Ibu untuk memudahkan dalam mengambil keputusan dari masalah yang Ibu hadapi? Ya tentu saja ada, karena kita juga membuat tim ya. Nah, jadi memang dari mulai wakakurikulum, ya, wali kelas dan guru bimbingan konseling biasanya. Dan biasanya juga keputusan itu kita kalau memang sudah hampir final atau dia ada keputusan agak berat, kita mengumpulkan seluruh dewan guru. Jadi memang keputusan itu tidak serta merta gitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Dan insya Allah alhamdulillah itu lebih efektif kami lakukan. Baik sekali ya Bu. Jadi melibatkan orang-orang yang di sekitar ya, melibatkan stakeholder ya Bu ya dalam pengambilan keputusan. Baik Ibu, sepertinya wawancara kita sudah selesai ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi Bu ya, sebagai refleksi sih, bahwa dari kesemuanya, dari keputusan yang Ibu ambil gitu ya, dengan kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu, apa pelajaran yang bisa Ibu ambil dari itu semua? Pelajaran yang bisa diambil adalah tetap semangat dalam berbuat. Insya Allah
tidak akan ada persoalan yang tidak ada penyelesaian. Masya Allah. Dan ada kepuasan tersendiri setelah kita melakukan dengan dengan maksimal, meskipun hasilnya mungkin di luar ekspektasi kita, tapi ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh gitu, ada rasa keterpuasan, sehingga memang tidak ada penyesalan. Jadi memang dari hasilnya itu ya finalnya keputusan tetap ada pada pihak keluarga juga pada akhirnya. Memang ada beberapa yang pada akhirnya tidak bisa terselamatkan, jadi dengan berat hati mereka ingin mengundurkan diri. Tapi kita sampaikan, kalaupun ada solusi yang lain, misalnya ya kita bantu semaksimal mungkin sampai mereka mendapatkan bahasan yang memang akhirnya membuat mereka itu bangkit kembali dari keterpurukan. Masya Allah. Karena memang prinsipnya kan sebaik-baik dari kita itu adalah orang yang berbuat untuk kebaikan. Jadi tetap semangat insya Allah. Mudah-mudahan Semangat ya Bu. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Semua pertanyaan sudah saya utarakan dan Ibu menjawabnya dengan luar biasa. Makasih Ibu sekali lagi atas waktu yang diberikan. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.